dengan NIM 401/2017-1443 Prodi Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu e-commerce dan kaitan antara e-commerce. Pertama itu ada pengertian e-commerce. Nah, di sini e-commerce merupakan suatu proses pembelian atau penjualan atau pertukaran barang, jasa, informasi melalui media komputer dengan menggunakan jaringan internet. Dan kemudian ada kerangka kerja e-commerce. Yang pertama ada nilai, membangun merek, kepercayaan dan keamanan, situs web dan teknologi, kemudian ada pelayanan konsumen. Dan kemudian ada contoh dari e-commerce di Indonesia. Yang pertama ada belanja online, internet banking, dan tiket online. Kemudian ada jenis e-commerce. Yang pertama ada B2B, business to business. Yang kedua ada B2C, business to konsumen. Yang ketiga ada C2C, konsumen to konsumen. Yang keempat ada C2B, konsumen to konsumen. Kemudian di samping itu e-commerce memiliki dampak. Yang pertama itu ada dampak positif dari e-commerce. Dampak positif e-commerce yang pertama ada aliran pendapatan, dapat meningkatkan market, kemudian atau pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, dan meningkatkan mata rantai pendapatan. Kemudian di samping itu terdapat dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama itu kehilangan dari segi finansial secara langsung, kemudian pencurian informasi rahasia yang berharga, ketiga gangguan pelayanan, kemudian penggunaan akses dari pihak yang tidak berhak, kemudian kehilangan kepercayaan dari konsumen, dan yang terakhir ada kerugian yang tidak terduga. Nah, di samping itu terdapat e-business, di mana sistem bisnis yang berbasis media elektronik seperti radio dan televisi. Keuntungan dari e-business itu yang pertama efisiensi, efektivitas, pencapaian, kesempatan, dan terstruktur. Kemudian di samping itu, di e-commerce juga terdapat teori of planet behavior, di mana teori ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana tanggapan dari seseorang individu dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun mengambil langkah-langkah berdasarkan pemikirannya. Nah, di dalam e-commerce juga diterapkan etika bisnis yang disertai tanggung jawab sosial. Bisnis akan tumbuh dan berkembang karena tercapainya iklim dan lingkungan yang kondusif. Kemudian strategi pemasaran digital pada UMKM. Peluang di era teknologi digital bagi pelaku UMKM, yang pertama itu tidak adanya jarak, mudah mendapatkan data, interaksi lewat media sosial, lebih tepat sasaran, kemudian produk untuk individu. Nah, ini keunggulan dari sistem pemasaran dari UMKM. Kemudian e-commerce di dalam Islam. E-commerce dalam Islam. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk juga mengenai transaksi jual beli atau muamalah. Yang pertama ada rukun dan syarat jual beli, yang dimana dalam jual beli harus mengetahui akad dan batasan dalam bertransaksi. Yang kedua ada sighad. Sighad itu yaitu akad dari kedua belah pihak. Kemudian ada akid. Akid yaitu orang yang melakukan transaksi, baik pembeli maupun penjual. Kemudian ada maqud alaih, yaitu objek akad, barang yang dijual. Nah, di sini prinsip transaksi e-commerce diperbolehkan dalam Islam, asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Islam, yaitu terhindar dari maisir, garar, dan riba. Nah, kemudian yang terakhir yaitu harapan saya, dengan kita setelah mengetahui apa itu e-commerce, kita dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan menghindari dari penyalahgunaan media, baik itu pembeli maupun penjual. Kemudian saran saya agar lebih hati-hati ketika menggunakan media sebagai media internet sebagai transaksi, karena di sini terkadang banyak orang menyalahgunakan media tersebut. Kemudian kesan saya dengan mempelajari e-commerce, walaupun kita belajar di rumah saat sekarang ini, saat wabahnya virus COVID, namun tidak terhalang
karena kita belajar menggunakan media online dengan menggunakan aplikasi Edmodo. Nah, aplikasi Edmodo juga dapat memudahkan kita untuk melakukan perkuliahan dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang terakhir itu pertanyaan saya untuk mata kuliah e-commerce ini, bagaimana jika e-commerce ini lebih berkembang, transaksi jual beli secara online ini lebih berkembang daripada transaksi yang dilakukan secara langsung? Apa ada dampak dari hal tersebut? Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita selaku pengguna media, akses media elektronik, jika mengetahui ada penyalahgunaan media tersebut, apakah kita menindaklanjutin langsung ke pihak yang berwajib atau melalui perantara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.